Gundam Astray Blue Frame Second L adalah bentuk terbaru dari Gundam Astray Blue Frame yang diperkenalkan dalam novel Mobile Suit Gundam Seed Astray. Pesawat ini dipiloti oleh Gai Murakumo. Blue Frame Second L dibuat setelah Gundam Astray Blue Frame rusak dalam pertempuran melawan klon Sochios, dan menggabungkan komponen peningkatan yang dirancang Gai dengan komponen peningkatan yang dikembangkan oleh Lowe untuk Gundam Astray Red Frame miliknya. Kepala baru dan backpack, Tactical Arms, dikembangkan oleh Lowe untuk Red Frame-nya, tetapi sebaliknya digunakan untuk memperbaiki Blue Frame yang rusak sehingga prosesnya dapat dipercepat. Tactical Arms adalah unit penerbangan yang dilengkapi dengan senapan Gatling 90 mm, dan dapat dilepas dan dikonfigurasi ulang sebagai senapan genggam, alias bentuk Gatling, atau pedang besar sepanjang 20 meter, alias bentuk pedang. Kepala baru tersebut telah meningkatkan pelindung untuk perlindungan elektronik internal yang lebih baik dan melalui antenanya, kendali jarak dekat Tactical Arms dapat dilakukan. Blue Frame Second L juga menyimpan paket daya tambahan di rok belakangnya dan sering digunakan bersama dengan bentuk Gatling. Ia juga dapat membawa senjata tambahan, versi seukuran mobile armor dari meriam peledak positron Lohengrin milik kapal serbu kelas Archangel. Sumber dari www.gundam.fandom.com. Hari ini kita akan review HG Gundam Astray Blue Frame Second L. Namanya panjang dan salah satu varian dari Gundam Astray. Saat merakit kit ini tidak ada masalah, merakitnya sangat nyaman, kualitas Bandai jangan diragukan lagi lah ya. Gundam ini punya kombinasi warna putih, biru, dan orange. Kit ini mungkin udah sedikit langka di Indonesia, kalau ada pun pasti harganya kegoreng. Gundam ini adalah salah satu favoritku karena aku suka Gundam model Astray yang banyak variannya. Tapi yang sedikit jadi kekurangan adalah stikernya yang lumayan banyak kayak di bagian bahu, dan tactical arms-nya. Bagian kepala sangat menarik. Kepalanya panjang tapi tetap keren. Serta ada tambahan vivin yang besar dengan warna biru ini menjadi beda dari Astray lainnya. Lalu terdapat senjata di bagian kepala CIWS Multilaras, Eagle Stelung, 75 mm. Senjata proyektil ringan ini digunakan untuk mencegat rudal dan menghancurkan kendaraan lapis baja ringan. Ini kalau dibandingin sama Astray Blue Frame, wajahnya sama tapi dari segi bentuk beda terutama di bagian vivinnya. Badannya juga dibuat sangat keren. Ya walaupun seperti Astray pada umumnya tapi tetap keren dan kelihatan berotot dengan warna biru untuk framenya. Serta ada perubahan warna menjadi putih di badannya. Ini kalau dibandingin sama Astray Blue Frame, kelihatan sama tapi cuma beda di warna. Untuk bagian pinggang juga sama seperti Astray pada umumnya yang tidak memiliki rok namun hanya beda di warna biru. Ini kalau dibandingin sama Astray Blue Frame, kalau Astray Blue Frame rok samping menyatu sama bagian pinggangnya, sedangkan yang Second L rok samping terpisah dan bisa digerakkan. Kemudian pinggang belakang juga sama namun dengan tambahan Lohengrin Launcher. Meriam peledak positron mini, yang ditenagai oleh reaktor nuklirnya sendiri tetapi sayangnya, Gai tidak memiliki teknologi pembatal jammer neutron. Meriam ini disimpan dalam dua bagian pada pelindung rok samping Blue Frame Second L, dan dihubungkan menjadi satu senjata saat digunakan ke Tactical Arms. Ini kalau dibandingin sama Astray Blue Frame, sebenarnya bentuk sama cuma untuk Second L ketambahan Lohengrin Launcher. Kemudian untuk di punggungnya terdapat tempat untuk memasang Tactical Arms di sini. Ini kalau dibandingin sama Astray Blue Frame di mana untuk Second L ada pendorong kayak di Astray Blue Frame. Untuk bagian lengan sangat menarik. Bahunya besar dan gagah yang cocok untuk Gundam ini, serta bagian ini berbeda dengan Astray lainnya. Kemudian untuk lengannya sama seperti Gundam Astray kebanyakan yang terlihat berotot. Ini kalau dibandingin sama Astray Blue Frame. Kelihatan bedanya cuma di bagian bahunya. Pada kaki dibuat berotot dan gagah. Bentuknya merupakan ciri khas dari Gundam Astray di mana terdapat frame yang terlihat dan terdapat bagian putih juga yang membuatnya semakin berotot. Ini kalau dibandingin sama Astray Blue Frame. Walaupun terlihat sama namun ada sedikit perbedaan di mana untuk Second L kaki bawahnya lebih besar. Berikut perbandingan secara keseluruhan dengan Astray Blue Frame. Astray Blue Frame Second L ini memang upgrade dari Astray Blue Frame biasa yang bentuknya jadi lebih bagus. Bagian selanjutnya adalah perbandingan ukuran dengan HG Gundam Astray Blue Frame Bandai, HG Gundam Astray Red Dragon Bootleg, HG Gundam M1 Astray Bandai, HG Gundam Astray Amatsumina Bandai, HG Sengoku Astray Weimei, dan HG Strike Freedom Gundam Gauke. Dari perbandingan tadi, kit Astray memang lebih pendek dari kebanyakan HG pada umumnya. Berikutnya adalah aksesori yang kita dapatkan. Untuk kit ini kita dapat aksesoris yang lumayan dikit. Pertama kita dapat dua pasang opsi tangan. Yang pertama adalah tangan terbuka seperti ini, dan kedua adalah tangan menggenggam untuk memegang senjata seperti ini. Kedua kita dapat armor Schneider Combat Knife.
Blue Frame Second L dipersenjatai dengan 6 pisau tempur, armor Schneider, berlapis anti-sinar. 4 dipasang di kaki sebagai pisau tempur yang dapat ditarik di tumit dan jari kaki, sementara 2 sisanya disimpan di dudukan di pinggul. Guy sering menggunakan pisau di kaki sebagai senjata saat menendang, sementara 2 pisau lainnya digunakan untuk menangkis pedang sinar dan bahkan serangan sinar jarak jauh. Ketiga, kita dapat stand yang bisa digunain untuk menopang Gundam ini, dan terlebih stand ini bisa digunakan untuk pose dengan senjata yang berat punya Blue Frame Second L. Terakhir kita dapat senjata utamanya yaitu Tactical Arms. Peralatan multifungsi yang dirancang oleh Lowe, disimpan di bagian belakang dan dapat berfungsi sebagai unit terbang atau senjata. Mode pertama adalah Flight Form. Bentuk standar Tactical Arms, memberikan kemampuan terbang pada Blue Frame Second L. Dengan menyesuaikan posisi komponen seperti sayap yang terlipat, MS dapat bergerak secara tidak teratur, sehingga menyulitkan musuh untuk membidik. Namun, ini hanya dapat dilakukan jika pilot memiliki keterampilan mengemudikan yang luar biasa. Senapan Gatling yang terpasang dapat digunakan dalam bentuk ini untuk menembak unit musuh yang mengejar. Tapi sayangnya pas mode ini Gundamnya tidak bisa berdiri karena keberatan backpack, jadi kita perlukan stand tadi ditaruh di belakang Gundam agar bisa berdiri. Kemudian kita bisa merubah Flight Form jadi Sword Form. Caranya kita angkat dulu ganggang ke atas seperti ini. Lalu kita tekan ganggang sampai mengunci seperti ini. Kita angkat lateral kedua jet samping ini. Kemudian kita buka lipatan pada kedua sayap bawah menjadi seperti pedang. Setelah itu kita satukan tiap sisi pedang hingga mengunci. Jangan lupa kita putar bagian ganggang seperti ini. Setelah itu jadilah mode Sword Form. Tactical Arms mampu dilipat menjadi pedang besar sepanjang 20 meter, yang juga dapat berfungsi sebagai perisai karena ukurannya. Bilahnya memiliki ujung yang sangat tajam dan meskipun tidak merusak armor musuh, benturan karena ukurannya dapat merusak komponen internal atau mengguncang pilot dengan keras, dan bahkan dapat menyebabkan ketidaksadaran dalam kasus yang serius. Dan senjata ini gak bisa diangkat sama Gundam ini, jadi kalian perlu stand untuk melakukan pose angkat senjata. Selanjutnya kita ubah lagi menjadi Gatling Gun. Caranya kita putar gagang senjata seperti ini, kemudian kita belah bilah pedangnya seperti ini, kemudian kita putar kedua bilah pedang tadi ke bawah seperti ini, kemudian kita turunkan gagang kecil di sini ke bawah seperti ini. Dan jadilah mode Gatling Form. Bentuk senjata kedua dari Tactical Arms dan sering digunakan oleh Guy untuk menghancurkan pangkalan dan fasilitas. Dan jangan lupa untuk daya tambahan yang ada di Rock, bisa dipasang ke Gatling untuk daya tambahan. Senapan Gatling 90 mm berlaras 4 memiliki akurasi tertinggi saat digunakan dalam bentuk ini. Dalam bentuk ini, bila pedang digunakan untuk membuat dudukan penyeimbang guna menstabilkan senapan saat menembak, dan juga dapat melindungi MS dari tembakan musuh serta berfungsi sebagai penyerap panas selama penembakan yang lama. Awalnya, senapan Gatling adalah persenjataan proyektil fisik, tetapi kemudian dimodifikasi oleh Guy untuk menembakkan proyektil fisik dan sinar dari dua laras masing-masing. Campuran keduanya juga dimungkinkan. Lanjut ke sesi artikulasinya. Kit ini aku udah beli cukup lama, sekitar setahun yang lalu di sebuah event, dan kit ini lumayan solid walaupun ada beberapa part yang mulai loose. Sekarang kita coba pose Luffy Gear Second. Ya gak begitu bisa karena artikulasi sedikit terbatas. Kita lanjut ke artikulasi di bagian kepala. Kepala bisa geleng-geleng sedikit aja, kepala bisa headbang seperti ini, dan kepala bisa berputar full 360 derajat seperti ini. Lanjut ke bagian badan, badan bisa gel-gel sedikit aja, badan bisa ditekuk membungkuk sedikit juga, dan bisa diputar penuh 360 derajat seperti ini. Rok samping bisa diangkat lateral sejauh ini aja, dan rok bagian belakang serta backpack tidak ada artikulasinya. Selanjutnya di bagian lengan. Ada butterfly join di kedua bagian lengan, bagian bahu belakang bisa digerakkan seperti ini, lengan bisa diangkat lateral sejauh ini, lengan bisa diputar full 360 derajat seperti ini, bagian bicep tricep juga bisa diputar penuh 360 derajat, siku bisa ditekuk sejauh ini aja karena kepentok bahu padahal double join dan bisa diluruskan lagi. Dan ada ball joint di pergelangan tangannya yang bisa digerakkan sesuka kalian. Selanjutnya di bagian kaki, selangkangannya bisa digerakkan seperti ini, paha selangkangan bisa diputar-putar seperti ini, kaki bisa menendang ke depan sejauh ini dan ke belakang sejauh ini karena gak ada rok, lutut bisa ditekuk sejauh ini karena double join dan dapat diluruskan lagi, kaki bisa pivot-pivot seperti ini, kaki bisa digerakkan maju dan mundur seperti ini, pergelangan kaki tidak bisa diputar penuh karena kepentok bagian kakinya, bagian ujung kaki bisa dilepas dan dipasang ke depan. Untuk mengeluarkan pisau kecil di kaki. Dan yang terakhir dan paling penting, kit ini bisa ngangkang sejauh ini. Lumayan jauh lah ya. Menurutku, kit ini aku rekomendasiin untuk dibeli.
Kalau kalian penggemar Astray mungkin ini jadi rekomendasi walaupun saat ini harganya lagi kegoreng. Kelebihan dari kit ini yaitu warna yang bagus, bentuknya sangar, dan senjata yang sangat keren serta multifungsi. Kelemahannya ada di artikulasi yang sedikit terbatas karena termasuk kit jadul dan aksesoris yang sedikit. Aku kasih nilai 8 dari 10 untuk kit ini. Namun, sekali lagi, keputusan untuk membeli ada di tangan kalian. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like dan subscribe ya. Dan sampai jumpa di review berikutnya.